Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sekolah, Bapak Muhammad yang kami hormati Bapak Muhammad Abrizar selaku narasumber dalam rangka berbagi praktik baik. Yang saya hormati Bapak ini Dewan Guru yang berkenan hadir dalam diseminasi forum berbagi praktik baik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka sama-sama menghadiri berbagai praktik baik yang nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, Rudi Aswadi, dan juga akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Abrizar. Nah, pada kesempatan ini tentu ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan tentang budaya positif, materi yang sudah kita dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak, kemudian juga aksi nyata yang sudah kami lakukan, yang harapannya apa yang nanti kami sampaikan ini bisa menular kepada teman-teman sekalian, sehingga budaya positif ini betul-betul bisa wujud di sekolah kita. Tentu nanti mungkin banyak kekurangan yang akan disampaikan oleh saya dan juga Bapak Muhammad Abrizar. Oleh karena itu nanti silakan Bapak Ibu bisa memberikan masukan dan juga sarannya, sehingga kita sama-sama bisa berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan berbagi praktik baik ini, saya mohon untuk kepada kepala sekolah untuk memberikan pengantar sehingga program ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun yang saya hormati Bapak Ibu guru, ada guru penggerak dari Santoso, dan ada CGP yaitu Pak Rudi dan Pak Maman yang hari ini sedang melaksanakan diseminasi CGP ya. Dan hari ini akan berbagi praktik baik. Saya ucapkan selamat kepada Pak Rudi dan Pak Maman serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya bersyukur meskipun tidak banyak teman-teman yang bisa hadir karena ada jam, namun dari sekian yang hadir ini kami harapkan hal-hal positif yang bisa kita ambil dari apa yang nanti disampaikan oleh dua guru CGP kita, apa yang sudah dilaksanakan, praktik. Nah, ini berbagi tentang praktik baik yang berharap ini bisa menular ke teman-teman guru yang lain. Nah, berbagi praktik dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi CGP Bapak Rudi Aswadi SPD dan Bapak Maman Abrizar SPD berbagi praktik baik pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Ada 6 materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Saya dan Pak Maman sudah berbagi. Nanti mungkin materi pertama akan disampaikan oleh Pak Maman. Ada 6 materi Bapak Ibu yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Di situ ada Bapak Maman. Nah, materi yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Nah, 3 materi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Abrizar. Kemudian
sampaikan, yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian yang kelima 5 posisi kontrol, kemudian yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Baik, langsung saja kita akan menyimak Bapak Ibu sekalian berbagai praktik baik ini. Materi akan disampaikan oleh Pak Maman Abrizak. Nanti setelah materi tanya jawab, atau setelah saya dan Pak Maman materi selesai baru tanya jawab? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu sekalian? Setelah selesai semua? Baik. Baik, pada Pak Maman Abrizak, silakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan kami bersama Pak Rudi dalam rangka diseminasi budaya positif, salah satu tugas dari calon guru penggerak. Saya akan memaparkan yang pertama adalah tentang budaya positif. Tentunya kita sebagai seorang guru sudah melakukan beberapa bentuk kontrol untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, mari kita coba untuk melakukan satu kegiatan dengan kawan sebangkunya, ya, mungkin hanya cukup 1 menit saja. Harapannya yang pertama dengan kawan sebelahnya saja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita coba untuk mengepalkan salah satu tangan. Oke, yang satu saja, salah satu saja pilih kawannya, ya. Salah satu saja mengepalkan tangannya. Dan coba Anda bayangkan bahwa yang Anda simpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda, dan kawannya sebelahnya ini bertugas untuk mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, boleh dengan membujuk atau merayu, menghardik, mengintimidasi, memarahi, dan lain sebagainya, sehingga bersedia untuk membuka kepala tangan tadi. Dan yang paling penting di sini adalah yang mengepalkan tangan ini punya rasa apa ya, memiliki, dan ini sangat-sangat berharga bagi hidupnya. Oke, monggo Bapak Ibu, 3 coba kita praktekkan, ya. Mungkin kalau Mas Kadira dengan Bu Mira dirayu. Kalau merah mau ya? Iya. Coba dikasih 2.000 loh saya. Nggak mau Pak, saya Pak. Cukup ya, sudah 30 detik atau 1 menit sudah berlalu. Oke, kita coba. Silakan. Oke, apa? Kita coba masuk ya. Dari kegiatan kita barusan, kita akan coba mendefinisikan apa yang kita lakukan tadi. Oke, yang pertama, apa Anda atau rekan Anda membuka kepala tangan tadi? Boleh. Mungkin ada alasannya, ya. Yang disampaikan nggak mau. Alasan tidak memberi atau tidak memberi. Kenapa tadi saya mengepalkan tangan saya dengan begitu kuatnya sehingga saya tidak memberikan sesuatu apa yang saya kepal? Karena khawatir itu ketika tangan kepala saya buka, nanti takut bohong karena nggak ada apa-apa.
Luar biasa. Oke. Mungkin sebelahnya ya, Pak Santoso. Apa Anda, rekan Anda menutup kepala Anda tadi, Pak Sulik? Wah, Tetap mempertahankan. tetap mempertahankan, seperti mempertahankan harga diri dia. Iya, jadi dia nggak mau saya godain, saya itik-itik, tolong buka enggak. Berarti dia punya pendirian yang teguh. Nah, itu luar biasa. Oke. Ini yang lain, silakan. Beka. Saya tetap mengepalkan tangan saya tidak membuka kepala karena saya merasa memiliki hal yang berharga. Siapa itu ya? Bu Man. Untuk mereka tetap mengepalkan tangan karena tidak membukanya karena merasa apa yang mereka itu sangat berharga sehingga dia tidak membukanya. Oke. Kita berpegang teguh. Tetap ya. Jadi bermacam-macam alasan kalau memang sesuatu itu yang berharga tetap untuk dipertahankan. Oke. Kita ambil kesimpulan bahwa yang memegang kontrol tadi Pak Sulaiman dengan Bu Beka tadi ya, untuk mengepalkan tangannya dan tidak membuka kepala itu adalah tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita pada saat itu. Jadi kalau kebutuhan dasar nanti mungkin akan disampaikan lebih jauh oleh Pak Rudi ya, untuk kebutuhan yang pertama yang paling pokok ya, yang paling ekstrim mungkin untuk bertahan hidup, salah satunya untuk kebutuhan dasar. Oke, di dalam peraturan tadi ya, pasti ada istilah hukuman ataupun konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu di depan kita sudah saya tuliskan yang termasuk dalam hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk jenis hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Termasuk hukuman. Oke ya. Yang kedua kita akan coba nanti, sehingga kita bisa membedakan yang mana hukuman dan mana konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengurangi menggunakan masker ke sekolah. Juga termasuk hukuman. Oke. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu saya melepas ya. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Oke. Berarti kita sudah paham semua apakah yang termasuk dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, keyakinan kelas adalah, kita coba untuk mendefinisikan. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi karena kesepakatan bersama warga kelas. Kalau di sekolah berarti semua warga sekolah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan tersebut menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih
Dalam pembentukan keyakinan kelas ataupun sekolah harus diperhatikan yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dengan peraturan ya, berbeda dengan peraturan. Ini lebih abstrak daripada peraturan mungkin yang lebih rinci dan konkret. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah bergabung dalam kegiatan ini. Baik, saya akan lanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi Aswadi, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Kami berharap dari paparan kami nanti selain mengimbas nilai-nilai positif ini bisa diterapkan di sekolah kita, saya berharap nanti Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak kedepannya bisa mendaftar. Apalagi yang masih muda-muda seperti Bu Bila, Pak Noven, mungkin Bu Iwi, Bu Ica, Pak Sunai, semuanya tanpa terkecuali ya bisa mendaftar. Nanti kita bisa saling berkolaborasi, berbagi, ya, saling menguatkan Bapak Ibu sekalian. Nah itu tadi Bapak Ibu materi yang sudah disampaikan oleh Pak Maman 1, 2, 3. Nah kemudian di materi 4, 5, 6 yang akan saya sampaikan. Baik, next Pak. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Maman Rizal tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu sekalian, di situ dinyatakan pada teori kontrol dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Jadi murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita melihat siswa kita itu bermasalah, bikin ulah di kelas mungkin, di masjid mungkin, atau bahkan dimanapun. Jadi berdasarkan teori ini sebenarnya ada sesuatu yang tidak terpenuhi, ya. Di balik perilaku mereka itu ada salah satu kebutuhan dasar dari siswa kita itu yang tidak terpenuhi, ya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, ya, dalam Choice Theory. Jadi bukan sembako ternyata Bapak Ibu. Di situ nggak ada sembako ya. Sandang, pangan, papan nggak disebutkan ya. Saya juga baru ternyata sandang, pangan, papan ada di sini ya. Iya. Tapi dalam bentuk yang lain ya Bapak Ibu. Dan yang pertama Bapak Ibu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, survive. Ya, bertahan hidup itu yang mencakup segala hal ya. Tadi ya sandang, pangan, papan itu bukan hidup ya. Misalnya ada di situ ternyata. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah Bapak Ibu dari sekarang sudah mulai mengidentifikasi ya. Jadi kalau ada siswa kita bermasalah di kelas kita, apa kira-kira yang tidak terpenuhi dari anak kita itu? Ya, apa kurang kasih sayang ya? Atau dia mungkin tidak diterima oleh teman-temannya, mungkin tidak punya kawan, yang dijauhi, bisa jadi. Kemudian yang ketiga, kebebasan dan freedom. Jadi memang anak-anak kita ya, bahkan kita sendiri ya, kita ini kadang-kadang perlu waktu yang kita ini merasa harus bebas gitu ya. Ya kalau mungkin kalau siswa kita tidak seperti itu ya, mungkin dia pengen rekreasi, jalan-jalan, kebebasan ya. Itu bisa Bapak Ibu bisa identifikasi tuh di kelas. Bisa jadi ada siswa kita itu yang sebenarnya dia pengen bebas, nggak bisa diatur, pengen bebas. Dia selama ini merasa tertekan. Ya, ada kesenangan dia tidak tersalurkan gitu ya. Ada kesenangan yang tidak tersalurkan. Kemudian yang keempat adalah kesenangan ya, fun ya. Kita itu butuh kesenangan ya. Kesenangan ya. Gak ada PR, belajar. Nah, Bapak Ibu kita juga, nah ini dari sini kita bisa belajar. Bisa jadi anak kita itu di kelas yang bermasalah ya Bapak Ibu. Bisa jadi kebutuhan kesenangannya kalau tidak terpenuhi, ya. Tidak terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah penguasaan ya, power ya. Pengen dihargai, pengen jadi pemimpin, pengen menjadi pusat perhatian. Gitu.
Ada anak-anak seperti itu Bapak Ibu ya. Pengen kawan itu ngikutin dia, bisa jadi seperti itu. Pun kita ya, mungkin kalau kita sebagai kepala keluarga ya, Pak Noven ya, kita sebagai suami mungkin ya, maksudnya kan kita perlu dihargai, dihormati oleh istri kita. Nah pun siswa juga demikian, ibu juga seperti itu di rumah, ingin dihormati, anak dihargai, kemudian kata-katanya didengarkan, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Pun demikian ya Bapak Ibu, siswa kita itu di kelas bisa jadi dia ada kebutuhan seperti itu, ada kebutuhan power ya, penguasaan, ya kekuasaan. Itu bisa jadi tidak terpenuhi. Ini sebentar. Ya seperti itu. Nah, jadi penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan ya itu goalnya adalah dalam rangka bertahan hidup. Nah kalau kita lebih spesifik lagi itu di kebutuhan untuk bertahan hidup itu diantaranya reproduksi jelas. Jadi menikah itu adalah kebutuhan. Iya untuk bertahan hidup. Ya menciptakan hidup. Reproduksi. Ya, deskripsi 5 posisi kontrol. Dr. William Bessel dan dosen yang berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Ini hasil pengalaman Bapak Ibu. Ya, guru dan orang tua ya, kita sebagai guru dan orang tua. Yang pertama adalah sebagai penghukum, tadi sudah disebutkan. Nah, kita introspeksi Bapak Ibu. Selama ini kita dengan siswa kita itu sebagai penghukum atau bukan? Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman aja. Kemudian sebagai pemantau dan manajer. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, yang kedua ya penghukum dan membuat rasa bersalah ini, ya, ini sesuatu kontrol yang negatif ya Bapak Ibu. Mungkin kita pernah semua melakukan, saya pernah melakukan, mungkin Pak Maman juga pernah ya. Nah ini sebisa mungkin kita sudah mulai bergeser Bapak Ibu ke posisi kontrol yang positif, yaitu 3 ya, sebagai teman, pemantau, manajer. Gimana Bu? Kadang jengkel. Kadang jengkel. Iya itu memang ya, kita semua manusiawi itu. Normal sih itu. Saya juga seperti itu. Tapi ya kita kembali lagi diingatkan pada saat dulu kita orang tua kita mulai belajar bergeser dari posisi kontrol yang negatif ke posisi kontrol yang positif. Ya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini sebagai penghukum Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata-kata itu hukuman. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menemukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ya. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, Bapak Ibu, patuhi aturan saya. Atau awas. Bukan macam itu Pak. Awas. Tidak benar. Awas itu awas kan nanti. Nah ini kan saya bersyukur ya ada guru BK di sini ya. Nah ini juga penting diterapkan oleh guru BK. Ini saya kadang melihat guru BK itu matanya melotot, tangannya di sini. Ngomongnya keras. Itu temannya Bu Marika. Nah ini saya berharap nanti ya ini diserap sebagai pengetahuan dulu nanti kita berbagi dengan teman-teman BK ya. Selalu yang terakhir selesai. Kamu ini belakangan terus selesai misalnya begitu. Apapun nggak bisa. Itu walaupun itu verbal ya, kata-kata itu penghukum. Kita menghukumi siswa kita itu sebagai apa? Ya, psikis ya. Orang yang paling tampil, yang paling bodoh. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Guru model seperti ini, Bapak Ibu, dia pokoknya kalau nggak gini dia itu memang nggak bisa berubah. Kita memfonisnya seperti itu. Ya, tidak ada cara lain selain menghukum. Next. Pakai kesiangan. Hukum terus apa? Nah, ini kadang-kadang kita masih ada di posisi di Bapak Ibu ya, perhatikan membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Saya sering dengar sih dari wakil kedengaran saya. Berapa kali saya Ya, membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman.
bersalah dan rendah diri. Ini kata-katanya lembut Bu, tapi dia lebih di sini. Mungkin ya. Nanti ada solusinya. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali. Siapa ya? Ibu paling tidak suka. Wah, Kata ya. Iya. Contoh aja. Paham. Bisa. Saya nggak mau tahu. Saya nggak tahu itu. Ya ini kita semua pernah melakukan ini. Kita mulai bergeser Bu, ya dari posisi kontrol yang negatif ke positif. Paham. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini kata-katanya bisa kasar, bisa lembut, tapi biasanya ini lembutnya. Kalian ngomong dulu aja dulu nasi Pak. Tergantung intonasi ya. Apalagi Bu Dika yang ngomong. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, nah ini sering. Bu Wina kan Kita manggil siswa sering. Gimana kalau ibu kamu tahu perbuatan kamu seperti ini? iya. Kita sering, bahkan Sering. melakukan kayak Iya. Sama Iya Pak. Iya. Ya ini posisi Oh, kontrol nggak yang boleh, ya. negatif. Ya. Lupa Mas Ferry lupa. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Iya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sana. Bapak ingat nggak, Pak, anak kelas 12 IPA 2 B ya? Wah, Pak, jangan sampai Pak, nanti saya dilaporin. Oh, iya. Orangnya luar biasa. Oh, iya. Ya, itu kesalahan kita. Iya. Jadi ketika kita melaporkan perbuatan si anak ini kepada orang tua, dia sudah merasa Bos sekarang 12 Pak. Ya, 12. kalau betul. Ya, itu kita sudah membuat Oh iya, nggak boleh. dia merasa bersalah, rendah diri dan ketakutan yang luar biasa. Padahal kita tidak ada hukuman fisik Bu. Nggak boleh. Wah, perutnya luar biasa. Sampai nangis tuh. Nggak dipukul Pak ya benar? Enggak. Jadi betapa kata-kata itu luar biasa. Bisa menyakitkan ternyata ya. Baik, next Pak. Siapa itu? Nah, sebagai teman nih, Bapak Ibu, kalau kita ini sebenarnya sudah mulai bergeser ke sini sih. Saya sendiri sering melakukan Pak Novel itu nanggung sama parah teman. guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif ya, pendekatan persuasif. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Tapi tetap ada sisi negatif Bapak. Kadang-kadang anak itu melunjak. Nah, itu dia Pak. Posisi. Kalau sayang-sayang dia udah sesuai bagaimana. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapaknya, guru ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Bantu, jadi gurunya membantu. Ya. Membantu beres. Saya yakin sih kita ini sudah pernah sampai di tahap ini ya Bapak Ibu ya. Saya sering melihat Bu ya, kadang itu ya di ruangan itu ada murid kuat banget dengan Pak Santo. Dan saya tahu biasa aja, nanti sekilit itu. Ya artinya inilah bahwasanya mungkin si murid itu merasa teman dengan Pak Santo, tidak merasa teman dengan saya. Itu salah satu negatifnya kita memposisikan sebagai teman dengan. Ya pada kondisi itu boleh, cuman ini maksudnya ada sisi kurangnya ya. Sebagai teman itu ada tetap negatif. Musuh. Baik, next. Nah, sebagai pemantau, Ini aja kalau saya itu. ini masih positif Bapak Ibu. Misalnya dengan siswa ya Bu ya. Masih ingat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Berapa poinnya? Berapa banyak sering banget ini santai ya. Ini saya nih Pak. Kamu tahu kan sanksinya apa, konsekuensinya apa? Ini sudah positif. Ketimbang yang tadi sebagai penghukum Paham. dan teman. Jadi sudah lebih baik Bapak. Jadi nanti ketika ada sesuatu masalah, ya sebelumnya kita sudah buat kesepakatan kelas, yang tadi sudah dibahas. Kita dudukkan siswa kita. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Ya, Kamu tahu kan ini, Pak. kesepakatan kelas kita apa? Jadi anak diingatkan kembali sehingga dia mau bertanggung jawab terhadap perbuatan. Ini Pak Santoso ini saya lihat dia catatannya banyak sekali di ruangannya, mencatat siswa-siswa yang bermasalah. Iya Pak, biar ingat soalnya lupa.
Nah, ini sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa perkataan seorang manajer? Apa yang kita yakini? Maksudnya siswa itu kita, ya betul Pak. Apa yang kita yakini maksudnya siswa itu ketika bermasalah kita ajak bicara, kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita ingatkan kembali. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi siswa kita tawarkan, gimana? Kamu berubah nggak? Nah, gitu kan? Saya kayak Pak ya, guru BK sih, kamu berubah nggak sih? Bisa nggak kamu berubah? Kalau malam. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika kamu memperbaiki hal ini, ya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Jadi kira-kira kalau kamu melakukan ini, hasilnya seperti apa? Atau dampaknya seperti apa? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki ini semua? Jadi siswa itu kita tanya ketika dia merasa kesal, kira-kira kamu mau memperbaiki kondisi kamu nggak? Mau berubah nggak? Kira-kira dengan perbuatan apa yang bisa memperbaiki kondisi kamu? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, ini memang ini dalam tataran teori Bapak Ibu. Cuman kita memang bisa menerapkan ini, walaupun hasilnya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi setidaknya proses itu kita usahakan dan sebenarnya kita juga lebih tenang Bapak Ibu. Kita lebih tenang. Maksudnya nggak stres ya. Kita dudukkan siswa kita tadi sebagai teman yang positif, kita sebagai pemantau dan kita sebagai manajernya. Ya. Jadi kalau yang sisa itu sudah nggak bisa diatur lagi, ya kita kembalikan ke dirinya dan orang tuanya. Nanti ada kondisi tertentu kita akan bekerja sama dengan orang tua. Ya, kita kembalikan mau kemana, mau seperti apa. Nama segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu sebenarnya kita itu sudah pernah menerapkannya, ya. Hanya saja mungkin ya sepenggal atau bahkan mungkin tidak berurutan dan itu tidak masalah Bapak Ibu. Kita tetap bisa menerapkan itu. Next Pak. Nah ini segitiga restitusi, langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, ya, dia di posisi kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi seolah-olah kita itu ngebela dia gitu, seolah kita menstabilkan mental si siswa ini. Ya, misalnya Pak Santoso terlambat datang ke sekolah saya itu. Misalnya terlambat, nah, kita panggil dia. Semua orang pernah terlambat kok, misalnya. Bapak juga pernah terlambat, misalnya. Jadi menenteramkan. Jadi siswa itu nggak merasa dihukum, nggak merasa orang paling berdosa lah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu, tindakan yang salah itu kita validasi ya. Maksudnya apa? Ya setiap perilaku itu memiliki alasan. Apa alasan si siswa ini melakukan kesalahan itu? Kita korek terus seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi setelah dia memunculkan alasannya apa melakukan kesalahan itu, nah kita sandingkan lagi dengan keyakinannya bagaimana. Apakah ingin terus berbuat salah atau ingin kembali kepada keyakinan yang sudah disepakati atau keyakinan yang sudah diyakini oleh si siswa kita itu. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Ini tidak kaku Bapak Ibu. Makanya sebenarnya saya yakin kita semua sudah pernah melakukan ini. Hanya mungkin tidak berurutan. Kemudian juga tidak lengkap ya, tiga langkah itu tidak kita lakukan semua. Nah, menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, di antaranya kata-kata ini hanya sampel ya Bapak Ibu ya. Ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, kita sampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini tapi tergantung tingkat kesalahannya Bapak Ibu ya. Kalau
licin, mungkin jatuhin, pecahin gelas misalnya, nggak apa-apa kena, gitu misalnya kan ya. Jangan nangis. Itu kan menstabilkan anaknya, konteks itu ya. Tapi kalau anak SMA jangan apa ya, anak SMA misalnya merokok kan pernah. Jadi ya Bapak Ibu, jadi kita harus memperhatikan konteksnya ya. Jangan disamakan anak kecil mecahin gelas dengan anak SMA yang merokok di sekolah gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya saya juga pernah melakukan pesan seperti itu. Jadi, mendamaikan ya Bapak Ibu. Kita bisa misalkan ini kok ya, walaupun misalnya anak katakan melakukan kesalahan datang terlambat, kita dudukkan. Kita bisa kok selesaikan ini. Kita bisa berubah. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi kita tidak mendudukan siswa sebagai terdakwa ya, untuk cari solusi bareng-bareng. Ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi seolah-olah anak itu terbela. Ya. Kemudian apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini hanya contoh Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan kepada siswa yang sedang mengalami masalah. Ya, lanjut. Dan kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kita mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini mungkin contoh ini untuk siswa yang berkelahi ya. Ada siswa berkelahi kita panggil. Misalnya dia itu noncok temennya, ini misal ya. Noncoknya itu karena dia membela diri. Nah, kita bisa katakan kepada siswa, kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, misalnya mukul, nendang misalnya. Jadi kesannya membela loh. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan katanya alasannya. Pasti biasanya kalau siswa berkelahi itu kan untuk menjaga harga diri ya. Nah di situ kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, ini harga diri. Biasanya ini kalimat ini contoh untuk siswa yang berkelahi ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ya, lanjut kan? Selanjutnya yaitu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan-pertanyaan juga ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang punya? Nah, misalnya itu tadi ya, saya contohkan begini Bapak Ibu. Misalnya ada siswa yang sering datang terlambat, kita panggil ke kantor, kita ajak diskusi, kita ajak bicara, Bapak Ibu. Kita tanya aja, menurut kamu kalau sekolah itu bisa berprestasi atau bagaimana orang itu bisa mencapai cita-citanya, bagaimana sekolah, bagaimana cara dia mengikuti pendidikan di sekolah. Jadi kita tanya nih nilai-nilai keyakinan. Orang bisa sukses, ya kan? Bisa tercapai cita-citanya dengan kerja keras toh, misalnya seperti itu. Jadi anak itu dikembalikan lagi ke nilai-nilai keyakinan. Tidak ada kesuksesan, tidak ada kejayaan yang diperoleh dengan bermalas-malasan. Baik, next. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Maman dan yang sudah saya sampaikan tadi, tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter. Jadi goalnya Bapak Ibu, kita ini sebagai guru harus sudah mulai memperhatikan tumbuhkan karakter siswa kita di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif ini kita ya tadi dari memahami dulu, ya menerapkan ya apa yang sudah disampaikan tadi materinya, ada diskusi positif, modifikasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, kritika institusi. Nah ini kita terapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Lanjut Pak.
ada Pak Maman tentu tidak akan mampu ya untuk menciptakan budaya positif kalau tanpa kerjasama dengan kita semua ya, Pak Santoso, Pak Sulaiman ya, serta teman-teman yang lain. Kita sama-sama mulai saling berkolaborasi, jalin komunikasi untuk mewujudkan ini semua. Oke, alhamdulillah selesai. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kami sampaikan dan saya akan memberikan contoh. Pak, nanti ada tanya jawab ya. Apa yang memang harus diberikan masukan kepada kami, berikan masukan, atau nanti akan kami catat untuk perbaikan. Nah ini prakteknya Bapak Ibu ya. Wah ini saya nantinya. Ya. Nah ini contoh ya, skenario penerapan segitiga restitusi. Ternyata Pak Budi itu kalau pulang sore buat kayak gitu loh. Jadi siswa itu menemukan sendiri solusinya.
kita manajer administrasi. Ini gue sebagai manajer ya, posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu memberikan, barangkali ada yang ditanyakan atau memberikan masukan-masukan. Silakan Bapak Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan saya, Pak Maman Abliza SPDGR dan Pak Ruki Aswadi PDGR, sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ya Pak ya, luar biasa. Namun pada kesempatan kali ini apa yang Bapak berdua sampaikan memang itu adanya untuk dunia pendidikan pada era-era yang sekarang ini. Kalau yang lalu ya lalu Pak, cuma sekarang ini memang selalu mengedepankan Ki Hajar Dewantara, karena filosofi pendidikan kita sebagai Bapak guru pendidikan kita adalah Bapak atau Ki Hajar Dewantara, di mana salah satu di antara yang selalu kita dan saya juga ingat adalah berpihak pada murid Pak. Cuman ada beberapa yang saya ingin tanyakan begini, sebagai teman-teman sebagai guru penggerak, barangkali ada informasi baru harus seperti apa. Ketika kita mengajar di kelas itu terjadi sebuah perang diploma atau perang perasaan Pak, dengan bapak-bapak tadi tampilkan ya. Nah, untuk merubah itu langkah pertama itu apa sih Pak kira-kira yang perlu kita lakukan, dimana ketika kita menemukan salah satu siswa ya, contoh yang mungkin nganyel, yati, mangkel ya, tadi secara spontan tuh tiba-tiba muncul Pak kata-kata kamu berapa kali melakukan kesalahan. Nah, bagaimana merubah itu bergeser supaya langkahnya gimana Pak? Itu jujur saya akui Pak, ada kadang-kala ketika menemui siswa itu yang seperti itu. Nah, mungkin ada solusi sebaiknya itu kita langkah pertama seperti apa dalam menghadapi kasus anak-anak yang mungkin bisa dikatakan nganyel ke hati Pak. Begitu aja Pak. Terima kasih luar biasa untuk CGP Angkatan 11. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada lagi Bu yang bertanya, masukan Bu Ica, boleh Bu biar masuk ke Tanya boleh Pak? boleh dong. Di situ kali sekali. Katanya suaranya udah bagus. Kamera Bisa Bu? Kamera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, bagaimana sih Pak metode atau cara untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita agar menjadi kebiasaan yang positif bagi anak? Terima kasih. bagaimana cara menerapkan budaya positif agar menjadi kebiasaan. agar menjadi kebiasaan di sekolah kita. Sharing aja nih Pak. Iya Pak. Ada lagi Bu? Bismillah. Saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan pertama dari Bapak Santoso. Langkah untuk menghadapi kasus anak yang menjengkelkan ya. Memang ada kalanya kita kesulitan ya untuk berubah dari
posisi kontrol yang negatif ya, sebagai penghukum, sebagai membuat rasa bersalah ya, itu posisi yang negatif. Bergeser menjadi posisi kontrol pada posisi yang positif sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, memang Bapak Ibu, kita memang seringkali dihadapkan dengan kondisi emosional kita, Bapak Ibu. Ada kalanya kita juga sebagai manusia itu lepas kontrol ya, kita lepas kontrol sehingga apa yang sudah kita pelajari atau bahkan apa yang sudah kita yakini ya, kita sebagai guru yang mestinya mendudukan diri sebagai guru yang memiliki posisi kontrol positif sebagai teman, pemantau, dan manajer, ini alih-alih bisa menerapkan malah kita kembali lagi ke posisi kontrol yang negatif ya, menjadi penghukum ketika melihat siswa yang bermasalah. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu ketika kita melihat siswa yang menjengkelkan itu? Tidak ada cara lain Bapak Ibu kecuali kita melakukan satu pembiasaan. Jadi kita harus membiasakan diri untuk menerapkan ini, posisi kontrol yang positif. Kalau kita sering berlatih, kita biasa mengontrol emosi kita Bapak Ibu, kita biasa mengendalikan emosi kita, maka insya Allah kita nanti akan lebih mudah mengontrol emosi ketika kita menghadapi permasalahan dengan siswa. Bapak Ibu sekalian, saya cerita diri saya. Saya dulu ngajar di SMA Negeri Abung Surakarta. Saya dulu datang dari Bandar Lampung. Itu saya mengajar di Muhammadiyah, itu satu kelas itu muridnya 44. Ributnya bukan main, anak Raja Basah, anak Bambu Kuning, jadi anak-anak trouble semua. Saya emosian. Tapi ketika saya sampai di Abung Surakarta, Bapak Ibu, saya menghadapi murid yang luar biasa, Bapak. Saya tidak pernah marah, Bapak Ibu. Saya hampir tidak pernah marah di musuh. Karena kalau saya marah, mereka lebih marah lagi. Jadi saya pilih tidak marah. Ya. Artinya apa? Saya belajar bahwasanya sebenarnya kita itu bisa mengendalikan diri, itu sih intinya. Poinnya itu tadi. Pengendalian diri ada di dalam diri kita. Sebagaimana tadi dicontohkan oleh Pak Maman ketika tadi kita menggenggam tangan kita meyakini ada satu nilai yang berharga di tangan kita. Itu tergantung kita mau melepas atau tidak itu. Pun demikian dengan kontrol diri kita itu mau marah atau tidak, kita bisa kontrol sebenarnya. Kita mau marah atau tidak, kita bisa kontrol. Ya, ini terbukti saya bisa dikatakan tidak pernah marah. Di Abung Surakarta itu tidak pernah marah. Kalau di sini saya marah juga hanya kata-kata aja. Nggak pernah saya mukul, nggak. Ya mungkin hanya kata-kata yang mungkin tidak nyaman didengar lah seperti itu. Itu pada posisi itu memang saya merasa sudah keluar dari kendali sebenarnya. Tapi kan tidak sejauh tidak separah yang dulu pernah saya lakukan ya. Misalnya menghukum, menampar, memukul, itu sudah tidak pernah lagi terjadi. Jadi itu Pak Santoso jawaban dari saya. Jadi kita berlatih untuk kontrol diri, kontrol emosi. Ya memang tidak mudah, tapi kalau kita membiasakan itu, saya yakin kita bisa jadi pribadi yang lebih tenang, tidak mudah tersulut emosi. Seperti itu ya. Sementara Pak Santoso mungkin Pak Santoso tidak puas ya. Ya nanti kalau tidak puas kita bisa mencari kepuasan di tempat lain ya. Maksudnya kita bisa berdiskusi dalam forum yang lain. Saya itu nanya beneran. Baik, ada tambahan Pak nanti? Iya, jawaban pertama ada tambahan dari Pak Maman. Ya, berkaitan dengan langkah ya untuk mengatasi atau langkah pertama untuk menghadapi kasus anak yang menjengkelkan. Oke, saya hanya menambahkan dari Pak Rudi tadi, selain kita harus punya kontrol diri sebagai guru tadi, kita juga harus menyadari bahwa yang dilakukan anak ini tadi kita sudah membahas tentang keyakinan. Apa yang mereka lakukan itu pasti punya tujuan, dan untuk memenuhi kebutuhannya apa tadi. Nah, dasarnya apa ya? Yang mungkin dia jengkel atau berbuat seperti itu karena di rumahnya lagi ada masalah. Kita harus memahami hal yang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih. Itu
Itu ya Pak Santoso tambahannya. Mudah-mudahan Pak Santoso tidak terus ya. Oh, insya Allah. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Wijayati. Bagaimana cara menerapkan budaya positif agar menjadi kebiasaan di sekolah kita? Nah, bagaimana cara? Yang pertama, kita kolaborasi Bapak Ibu. Sebelum kolaborasi kita itu pemahaman dulu. Kita berbagi pemahaman. Sebagaimana yang saat ini sudah kita lakukan, ini kita berbagi pemahaman dulu, menyatukan persepsi tentang pentingnya menerapkan budaya positif. Itu satu dulu. Kita supaya frekuensinya sama. Semua guru di sekolah ini punya persepsi kita penting loh menerapkan budaya positif seperti itu. Nah setelah itu tentunya ada kolaborasi, ada kerjasama kita, kepala sekolah, ya, wakil kurikulum, guru mata pelajaran, kemudian mungkin dengan staf waka yang lain, bahkan dengan komite pun kita barangkali perlu kerjasama, perlu kolaborasi untuk menerapkan budaya positif ini. Kemudian yang ketiga kita sering melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas terkait permasalahan kendala apa yang dihadapi kita ketika menerapkan budaya ini. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif tentu kita akan menemui banyak kendala. Ada kalanya kita menghadapi ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, di luar ekspektasi. Ternyata kendalanya seperti itu. Nah itu kita bahas di pertemuan-pertemuan, bisa di komunitas belajar, bisa di MGMB. Nah tentunya dari situ nanti diharapkan akan ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh teman-teman kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentunya kita continue Bapak Ibu, terus menerus. Jadi budaya positif itu kita lakukan terus menerus, continue, sehingga itu betul-betul menjadi darah daging, menjadi kebiasaan kita. Ya, seperti itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan Bu Ija belum puas sehingga nanti bisa belajar lagi. Iya. Ada tambahan? Cukup. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Sule, barangkali. Jadi Bapak Ibu kita sepakat ya, Bapak Ibu kita akan berusaha untuk menerapkan budaya positif, berkolaborasi, kemudian juga bergeser dari posisi kontrol yang negatif ke posisi kontrol yang positif. Yang negatif tadi apa Bapak Ibu sebagai pengukur, membuat merasa bersalah, ya, ya, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga kita masuk ke yang positif. Yang ketiga apa? Sebagai pemantau dan manajer. Pak sudah semua. Pak Diraja. Oh ini. Senior kita Pak. Kalau bisa Pak. Yang Pak khusus Pak Kadira depannya Pak salah. Berdiri Pak. Bisa tolong berdiri. Pak Epri boleh Pak. Salam Pak. Berdiri. Oh ini kalau lagi kepala sekolah. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini tadi agak telat, artinya nggak mengikuti dari awal sampai akhir, tapi di sini saya menyimpulkan dari beberapa item tadi memang yang dihasilkan beliau, hasil karyanya tadi memang ada beberapa item yang memang sangat berat. Artinya sangat berat itu kenapa? Contoh di sini mungkin yang berat itu di kesiswaan dan BK. Artinya kami juga pernah melakukan untuk kesiswaan ini memang banyak melototnya. Dari negatif ke positif ini sangat sulit, dan apalagi kita menghadapi siswa-siswa yang memang bukan sekali dua kali, bahkan lebih dari. Nah mungkin kita butuh proses untuk belajar yang tadi disampaikan sama Pak Rudi. Kita harus mengulang dan mengulang. Yang intinya ya motivasinya belajar. Mungkin mudah-mudahan apa yang sudah Bapak perankan berdua, insya Allah bisa kita susul. Artinya kita juga punya cita-cita ke depan yang intinya hanya untuk belajar, bukan untuk yang lain-lain. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita belajar, masa depan bangsa ini ya lebih bagus. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Super sekali Pak masukannya Pak. Kami merasa tersanjung. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah diseminasi berbagi praktik baik tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh
selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pulang Bawang Barat. Tentu banyak kekurangan yang telah kami sampaikan, tapi insya Allah masukan saran dari teman-teman semua itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kami dan menjadi perhatian kami untuk perbaikan di masa yang akan datang. Barangkali cukup sekian, kami tutup ya Bapak Ibu. Jangan lupa nanti insya Allah akan kami buatkan sertifikat yang setara dengan 4 poin. Alhamdulillah. Absennya jangan lupa diisi Bapak Ibu. Baik, cukup sekian, terima kasih. Pak Mun, ada tanda? Cukup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang.